Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemuan di materi leadership, pertemuan yang ke-11. Kemarin kita bahas tentang problem solving. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengelola orang-orangnya. Di sini kita akan bahas tentang team building, membangun sebuah tim. Pemimpin bisa disebut pemimpin karena dia punya tim. Oke, jadi kalau nggak punya tim, dia mau memimpin apa? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana mengelola tim itu. Saya akan jelaskan sebuah bagaimana sih ya, penjelasan tentang bagaimana sih membangun sebuah tim, memenangkan sebuah tim. Tim yang hebat itu bagaimana? Ada 7 cara dan ini dimulai dari huruf C semua. Yang pertama adalah coaching. Teman-teman, banyak tim kita itu tidak berkembang itu karena dia tidak memiliki arahan, bimbingan. Jadi dia cuma dikasih tugas, dievaluasi, kamu kurang seperti ini, kasih tugas lagi, tapi dia tidak pernah dibimbing bagaimana melakukan pekerjaan lebih baik, lebih efektif. Coaching, coach itu pelatih gitu ya. Jadi kalau coaching itu lebih banyak bagaimana kita membina secara lebih detail, bukan sekedar secara umum gitu. Membina yang sifatnya lebih ke teknis dari pekerjaan dia. Jadi bukan secara umum, kita harus lebih baik lagi, kita harus lebih maju. Caranya gimana Pak? Gak pernah dijelaskan. Dari 7 ini kita bukan urutan ya, tapi ada 7, jadi bukan urutan. Yang kedua adalah karakter. Nah, kalau karakter artinya kita harus memahami karakter tim kita dan mengembangkannya. Banyak sekali orang memiliki slogan ya, karakter building gitu, di mana-mana pelatihan karakter building. Cuman pengalaman saya ketika saya melakukan pelatihan, ternyata banyak trainer-trainer sebelumnya yang dia nggak melakukan itu sama sekali. Saya belum lama melakukan sebuah pelatihan dan saya tanyakan kepada semuanya, apakah pelatihan seperti ini selalu diulang per tahun? Hanya untuk mengajarkan team building, mengajarkan komunikasi, mengajarkan koordinasi, dan mereka semuanya udah tahu itu penting. Iya. Jadi tiap tahun hanya mengulang materinya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena untuk menumbuhkan karakter sebenarnya tidak cukup sekedar knowledge, pengetahuan. Kita semuanya tahu ya, kalau kita harus memiliki tim, kita harus berperan menjadi seorang anggota tim, kalau kita harus konsisten, kita tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Dan karakter itu adalah sebuah rangkaian aktivitas dan sikap dari seseorang. Bukan dalam satu hal saja. Satu hal misalnya saat ini saya konsisten, besok enggak. Bukan. Karakter itu konsisten tuh berkesinambungan. Kalau karakternya tanggung jawab, berkesinambungan tanggung jawab. Terus menerus. Dan ini membutuhkan bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan. Tapi why, kenapa kita harus berkarakter. Yang ketiga, komunikasi. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Cuman kalau boleh saya sampaikan sekilas, komunikasi ini bukan sekedar ngomong, tapi pahami siapa yang diajak ngomong dan bagaimana cara ngomongnya, dan bagaimana kita mengetahui orang lain itu paham dengan apa yang kita omongkan. Omong ini bisa dalam artian verbal, bisa dalam artian tulisan, atau message dalam bentuk yang lain, pesan-pesan yang lain. Berikutnya adalah komitmen. Nah ini, komitmen itu memiliki ikatan yang kuat terhadap sesuatu. Ya, kita komit terhadap sesuatu. Kalau kita sudah memiliki sebuah target dan kita komit untuk mewujudkan, mencapai target itu, ya kita pantang menyerah menyapainya. Munculkan komitmen dari sisi karyawan. Buat atau pastikan mereka memang memiliki kemauan yang tinggi untuk melakukan pekerjaan itu. Berikutnya, yang kelima, seorang pemimpin harus semangat, iya, tapi dia harus memiliki bawahan tim yang semangat juga. Jadi tularkan semangat itu. Caranya gimana? Ya kita harus mencontohkan bagaimana melakukan pekerjaan dengan semangat. Pemimpin itu harus bisa menjadi sebuah teladan. Bahasa saya kalau dalam pelatihan karakter adalah seorang pemimpin harus bisa menjadi nasihat visual. Nasihat visual tuh
dia nggak ngomong aja menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Nasihat visual. Berikutnya, peduli. Nah, ini peduli ini penting dalam membangun tim karena tim itu saling terikat satu dengan yang lain. Tim itu saling bersinergi. Mereka ada sebuah komunitas rangkaian pekerjaan gitu ya. Ada sebuah ekosistem lingkungan, bukan ekosistem gitu. Jadi antar tim itu mereka harus saling memahami pekerjaan saya nanti efeknya terhadap yang lain itu seperti apa, dan orang lain efeknya terhadap saya seperti apa. Sehingga saya harus memastikan pekerjaan saya itu aman efeknya bagi yang lain. Seorang marketing ketika dia harus menuliskan sebuah nota parkir atau mungkin nota bensin gitu ya, karena dia kemana-mana, itu pastikan harus detail biar nanti efeknya kalau ini tertib bagus, pihak accountingnya lebih enak melakukan pekerjaan laporannya. Nah ini ada sebuah pemahaman, kepedulian, bukan sekedar pokoknya pekerjaan saya selesai, bukan, tapi lebih tinggi dari sekedar pekerjaan saya selesai. Berikutnya adalah konsisten. Ini semua hal yang baik tidak akan ada gunanya jika sifatnya hanya sesekali. Semua pekerjaan yang baik harus dilakukan dengan berkali-kali dan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Pastikan tim kita memiliki habit yang bagus. Dimulai dengan kemauan untuk melakukan, bagaimana cara melakukan, bagaimana dia mampu meningkatkan apa yang dilakukan. Berikutnya, saya akan jelaskan ada 4 tipe karyawan. Ada 4 tipe karyawan. Yang ini saya bagi, dia kompetensi bagus dan dia motivasinya bagus. Jadi ada 2 hal yang menjadi tinjauan. Pertama, kompetensinya buruk di sini ya. Ini tinggi, di sini rendah. Kompetensinya buruk, motivasinya buruk. Ini kalau kita sebut dalam SDM adalah deadwood, kayu mati, nggak bisa diapa-apain tuh. Ini dikembangkan nggak bisa, karena dia udah mati, nggak bisa tumbuh lagi tuh. Kemampuannya buruk dan dia nggak punya motivasi. Dia nggak mampu dan nggak mau. Ya kita harus recycle gitu ya, daur ulang nih orangnya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa udah ganti yang lain. Yang kedua, ini sumber masalah ya. Dan bagi kami, saya di SDM bertahun-tahun, ini sumber masalah yang terbesar. Troublemaker. Apa itu troublemaker? Dia orang pintar tapi kemauannya rendah. Ini orang-orang kompor gitu. Dia sukanya mengkompori. Jangan mau deh gini. Dia sebenarnya pintar tapi nggak mau melakukan. Kalau orang nggak mampu, nggak bisa melakukan sesuatu, ya dia dilatih itu bisa. Tapi masalahnya dia tuh mampu melakukan sesuatu. Dia marketing yang bagus tapi dia nggak melakukan pekerjaan yang benar. Dia malah membawa barang yang lain. Kita punya produk A, dia memasarkannya produknya B. Jadi attitude-nya yang bermasalah. Ini harus di coaching, harus dampingi benar-benar nih. Dia mungkin dari si pelatihan nggak begitu karena dia mampu. Tapi attitude-nya yang harus dibenahi. Ini orang bagus. Dia tidak mampu tapi kemauannya tinggi. Dia semangat. Mas bisa bantu ini enggak? Pak, tapi saya nggak bisa tuh Pak. Saya bisa diajari sebentar Pak. Nanti insya Allah saya bisa. Dia memiliki semangat yang bagus untuk belajar. Ini orang-orang di sini kalau punya karyawan, tim di sini dipelihara yang bagus nih. Ini orang yang butuh diberi pelatihan. Kalau di sini di coaching, ini pelatihan. Dan yang paling bagus adalah sini. Ini orang-orang yang star, bintang. Dia pintar, dia hebat, dan dia memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan. Ada 4 hal yang ini bisa dilakukan untuk orang-orang ini. Briefing itu di mana sih kira-kira briefing? Itu di sini star. Orang star tuh karena orang bagus ya, orang pintar ya. Diajak ngobrol aja, oh Pak nanti gini Pak. Dia punya ide bagus, improvisasinya bagus dan sesuai target. Development, orang-orang yang develop, itu orang yang perlu dikasih pelatihan. Di sini troublemaker, dia orang di coaching, dan deadwood finishing, selesaikan. Begitu pertemuan 11, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.